Sebutkan 5 kesalahan yang Anda lakukan ketika belajar di rumah. Apa? Banyak main game, Ner. Banyak main game. Kita duluan, Ner. Kedua, Tidur lat. tidur lat. Ketiga, Boni drama Korea. bau nih drama Korea. Oke, sebelum belajar, Ner mau ceritakan sedikit tentang orang punya aturan-aturan belajar nih. Untuk kelas 7 sekaligus Ner perkenalkan diri. Ner nama Prima Sulismanti. Guru mata pelajaran matematika, mengajar kelas 9 dan sekarang kelas 7. Mau bilang sedikit untuk aturan, untuk pertemuan ini baru pertemuan pertama. Untuk pertemuan berikut dengan Ner, harap adik-adik siswa pakai pakaian yang rapi. Jangan pakai kaos, mesti rapi. Pakai kemeja boleh, lebih bagus pakai seragam biar di rumah. Supaya dapat lihat memang betul-betul ada sekolah. Biar cuma lewat media online. Oke? Sekarang biasanya kalau Ner mau mengajar, selalu Ner awali dengan cerita. Jadi dengar baik-baik nih, Ner bercerita. Di akhir cerita, adik-adik atau di akhir pembelajaran nanti ada hadiah yang Ner mau kasih. Ner mau kasih hadiah ini. Apa lihat? Gantungan kunci. Terserah adik-adik mengisi apa dia punya gambar. Kalau ini cuma contoh. Untuk 3 orang yang punya jawaban memuaskan pamer. Nanti singgah di rumah. Nanti tuh mau taruh di gantungan kunci ini, tinggal adik-adik kirim pamer Vicky dia punya foto atau apalah yang suka mau taruh di situ. Ini 3 orang. Tapi nanti sebentar terakhir. Pertama Ner bercerita begini, dengarkan baik-baik dek. Ner bercerita, ini ada satu keluarga, ada anak dan juga ada dia papa. Suatu ketika dia punya papa ini keluar kantor kerja, terus anaknya kan di rumah. Berikut dia teman-teman panggil main badminton. Ya ambil dia papa racket. Terus DP anak main-main di teman tanpa sengaja DP racket patah. Wah, so takutnya anak ini. Gugup, sudah karuan, cemas. Dia pergi di rumah, kok dia simpang bagus-bagus itu racket itu yang patah. Supaya dia bapaknya dapat tahu. Terus si anak ini karena saking takutnya dia simpang terus tiap hari. Minggu berjalan tetap dia cari tanpa kasih pindah-pindah tuh di racket yang patah itu supaya dia bapaknya mau dapat tahu. Dia terus simpang akhirnya dia kegiatan sehari-hari selalu dihantui oleh rasa kecemasan, kegelisahan, takut dan sebagainya. Akhirnya ketika beberapa minggu berlalu, dia ambil keputusan untuk menghadap pada orang tua. Dia ambil itu racket yang patah, dia itu menghadap pada orang tua. Dia bilang pada orang tua, "Mak, Pak, minta maaf. Kita sudah lakukan kesalahan. Kita sudah patah itu racket. Kita siap untuk dihukum." Nah, berikut, dia bapak langsung berdiri. Ungli apa dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tahu nggak apa yang dia bapak bilang? Dia bapak bilang, so dari minggu lalu itu racket itu yang patah, tapi bapak so tahu. Hanya menunggu waktu kapan yang mengakui itu. Sudah, bapak sih maafkan. Akhirnya ini anak ini merasa lega. Semua kecemasan, kegelisahan yang ada pada di kepala hilang semua. Dari cerita ini, Mer mau ambil 2 kesimpulan. Itu tentang
dia berani untuk mengakui dia punya kesalahan, dan dia bertanggung jawab menerima hukuman. Begitu juga Anda ketika belajar. Berani untuk kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan menghalalkan segala cara atau mencari cara-cara yang nggak bagus untuk mendapatkan nilai yang bagus. Karena bapak guru di sini dan guru-guru yang lain juga mengajarkan ke adik-adik bukan hanya tentang otak, tapi juga tentang hati, supaya Anda bisa bersikap dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan baik. Itu kan tujuan orang tua Anda untuk menyekolahkan Anda, kasih tahu apa yang tidak tahu jadi tahu. Nah, itu saja. Sekarang kembali ke pembahasan ya. Pembelajaran kali ini yang akan adik-adik pelajari bersama kelas 7 tentang garis dan sudut. Pertama, tentang garis dan sudut. Sekarang Ner mau tanya, pernah enggak adik-adik itu mendengar tentang garis? Pernah? Gimana? Yang ini, Ner. Nah ya, adik-adik sekalian, ini aplikasi GeoGebra. Ini merupakan alat pembantu adik-adik untuk belajar matematika. Terus gunanya untuk apa? Pertama, gunanya aplikasi ini sebagai media pembelajaran matematika. Kedua, untuk menyelesaikan soal matematika. Jadi anggaplah ini yang di sebelah jendela di sebelah kanan ini sebagai papan tulis. Sebagai papan tulis, dan di kiri ini sebagai alat-alat yang dipakai di papan tulis ini. Kalau di kelas, spidol, penghapus. Kalau ini ada tools-toolsnya. Nanti belajar pemakaiannya sambil jalan ya. Pertama, Bapak menjelaskan tentang apa itu garis dan sudut. Tapi sesuai materi akan diajarkan dulu tentang titik, garis, dan bidang. Kenapa ini harus dipelajari? Karena ini pelajaran awal untuk adik-adik belajar tentang geometri. Ini langkah awal, seperti adik-adik tahu membaca. Belajarnya langkah awalnya harus tahu huruf, kata atau kalimat. Begitu juga dengan pelajaran ini. Ini harus ditahu, ini pengertian pangkal deh, dasarnya. Seperti kalau adik-adik di kamar mau melangkah ke dapur, langkah pertama itu menentukan. Kalau tidak, pasti di dalam kamar terus. Jadi sebentar, nanti setelah pembelajaran adik-adik akan buat tugas pertama tugas pengetahuan, menyelesaikan soal, dan tugas kedua adik-adik membuat video sederhana tentang aplikasi ini. Nanti untuk bertanya lebih lanjut tentang tutorial GeoGebra, tinggal berteman di PFB. Biar menjelaskan tentang awalnya tentang titik, garis, dan bidang. Titik itu seperti apa? Kalau titik itu ini yang warna ungu. Ini yang namanya titik. Kalau untuk membuat titik dengan memakai aplikasi ini, adik-adik tinggal lihat tools di sebelah kiri. Adik-adik, di sini ada buat titik baru. Tinggal adik-adik klik ke jendela di sebelah kanan ke papan yang Ner katakan tadi. Klik di situ, itulah titik. Berikut garis. Ini yang namanya garis. Dengar dek, tentang garis. Adik-adik harus pelajari ini bagus-bagus. Karena pernah enggak Anda membayangkan, semua adik-adik bayangkan tentang rumah adik-adik itu terbuat dari apa awalnya? Pasti digambar lebih dahulu. Cara menggambarnya, berarti adik-adik harus tahu tentang apa itu namanya garis, titik, dan bidang. Ini namanya garis, warna orange. Garis ini diperpanjang kedua arah terus tanpa batas. Itu namanya garis. Seperti yang adik pelajari di waktu SD. Berikut bidang. Ini bidang.
Bidang juga sama, bisa diperbesar dan bisa juga kecil. Ada bidang yang segi 4 dan sebagainya. Titik, garis, dan bidang. Titik itu yang warna ungu. Titik itu biasa kalau adik-adik lihat di peta selalu ditentukan dengan titik untuk menentukan lokasi atau tempat. Itu titik. Walaupun titik, garis, dan bidang ini hanya ada dalam alam pikirannya orang. Garis juga demikian. Garis hanya punya panjang, tidak punya lebar, dan garis akan terus panjang. Karena itu Bapak ada kasih tanda panah di ujung kiri dan ujung kanan garis ini untuk menunjukkan bahwa garis ini akan terus ke kiri dan terus ke kanan. Pembelajaran pertama yaitu titik, hubungan antara titik dan garis. Ada titik yang ada di dalam garis yang berada pada garis ini. Titik A berada pada garis. Ada juga titik yang berada di luar garis, di mana titik ini tidak berada pada garis. Begitu juga dengan bidang. Ada garis yang ada di dalam bidang, ada juga garis yang berada di luar bidang. Ini garis yang berada di luar bidang, yang garis orange, dan bidang yang warna ungu, yang merah muda. Berikut ada juga garis yang berada, yang memotong bidang. Coba lihat ini. Ini garis yang memotong bidang. Kalau ini garis yang berada di luar bidang. Dan ketika benar kasih pendek, ini garis yang berada di dalam bidang. Oke. Ner lanjut tentang dasar-dasar pembelajaran geometri yang nantinya akan adik-adik pakai ketika adik-adik kelas 2, naik kelas 3, SMA, kuliah, terus pakai ini. Karena itu ini untuk dasarnya. Jadi diingat baik-baik, oh ini titik gunanya untuk ini, garis seperti ini, bidang bentuknya seperti ini. Ada titik yang berada di garis, ada juga titik yang berada di luar garis. Kalau hubungan garis dan bidang, ada garis yang berada di luar bidang, garis yang memotong bidang, begitu juga ada garis yang berada di dalam bidang. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Sekarang, Dek, Bapak mau jelaskan sedikit tentang selain titik, garis, dan bidang, ada juga yang perlu adik-adik ketahui, yaitu tentang selain garis, yaitu ruas garis. Kalau garis, yang seperti Bapak katakan tadi, dia akan terus memanjang tanpa batas. Seperti yang warna orange ini. Ini namanya garis. Dia terus ke kiri ataupun ke kanan. Ini garis. Tapi ada juga yang namanya ruas garis. Ruas garis itu punya batas. Batasnya misalkan ada 2 titik. Adik-adik ke sebelah kiri dari aplikasi, tinggal buat titik baru, ataupun di samping titik baru, di situ ada ruas garis di antara 2 titik. Jadi tinggal klik, dan ke papan ini tinggal klik 2 kali di dalam papan. 1 untuk titik yang pertama, yang kedua untuk titik yang kedua. Ini namanya ruas garis. Kita masuk di halaman 111. Kedudukan 2 garis. Sekarang Ner mau kasih keluar yang unmute nih, mau buka. Diharapkan nggak ada yang bercerita, karena ini Ner ada mau bertanya sedikit tentang kedudukan 2 ruas garis. Sekarang kedudukan antara 2 garis. Ner mau tanya pas semua adik-adik yang aktif dengar pemirsa suara, apakah kedua garis ini, ketika kedua garis ini diperpanjang, apakah dia seperti tadi tidak akan pernah berpotongan sehingga kedua garis ini disebut sejajar? Fauzi aja deh, nggak usah malu-malu. Anggap ini kelas. Kecuali yang jaringannya kurang bagus, ya enggak apa-apa, tinggal dengar saja, nanti lihat rekamannya lagi.
Ayo dek. Eike. Apakah ketika diperpanjang kedua garis ini nantinya akan bertemu? Atau tidak? Sivana? Tidak. Ya? Oh, Sivana tidak. Bagaimana cara melihat bahwa garis ini jaraknya tidak sama? Tinggal ukur. Cara mengukurnya ada di tools sebelah kiri. Pilih measure, ada jarak atau panjang. Adik-adik tinggal lihat kursor yang Bapak gerakan ini. Klik jarak atau panjang. Berikut masuk ke jendela di sebelah kanan di papan. Klik titik L dan titik N. Berapa jaraknya? Mereka berapa di jaraknya? Jarak antara titik L dan titik N berapa? Bener? Jarak antara titik L dan titik N? Sabar. 20 Ner. Ya, 20. Betul. Sekarang, berapa jarak antara titik O dan titik M dan titik O? Jarak 10. Berapa? 10. Sama enggak? 10. Sama enggak tuh dia punya jarak? Enggak. Enggak. Karena itu, karena jarak antara kedua garis ini tidak sama, sehingga ini dikatakan garis berpotongan. Yang tadi, karena jarak antara kedua garis itu selalu sama, sehingga dikatakan garis berhimpit. Berliando. Dengan siapa itu, Dek? Berliando? Berliando benar tanya apa Berliando? Anak dengan DP Mama. Kenapa dua garis dikatakan sejajar? Karena ada jarak beda. Maria, jarak antara garis yang satu dengan garis yang kedua itu selalu Sama. ya betul selalu sama. Kalau garis potongan dong, Raymond atau Farelio bisa enggak menjelaskan ke teman-teman lain? Kedua garis Dikatakan dan jaraknya berpotongan. beda. Ya betul. Oke. Berarti boleh lanjut kan? Sekarang Mer menjelaskan masih tentang garis, yaitu garis yang berhimpit. Garis yang berhimpit itu seperti apa? Pernah enggak dengar dalam kehidupan sehari-hari berhimpit, baku GP, melekat? Pernah? Pernah. Pernah. Oke, semua pernah tuh. Sekarang Mer mau jelaskan seperti apa itu garis berhimpit melalui media ini. Garis berhimpit dikatakan dua garis itu berhimpit jika sini ada garis G yang berwarna biru, juga ada garis H yang berwarna orange. Dia Orange. jika garis G, coba lihat, kelihatan satu garis. Kan? Iyo. Kelihatan hanya garis yang warna orange. Orange. Sebenarnya ada dua garis di sini. Ada dua garis sebenarnya di sini. Yang satu garis yang warna biru dan satu garis yang warna orange. Warna orange. Karena berhimpit, kelihatan hanya satu garis. Warna. Atau satu warna. Atau cuma hanya kelihatan garis gener. Jadi dikatakan berhimpit jika garis G dan garis H atau orange dan biru itu tabaku GP ner kalau terang bahasa. Oke? Ini yang namanya garis berhimpit. Berhimpit. Kelihatan satu garis padahal ada dua garis. Garis. Sekarang sudah selesai ini, santai-santai sedikit.
ada bonus. Ini, anggaplah menerpe jari telunjuk 2 ini sebagai garis. Kalau lihat dari kamera ini berpotongan seperti tadi. Padahal sebenarnya ini tidak berpotongan, ini yang bersilangan. Boleh mengerti sampai di sini? Boleh. Oh, oke. Itu bonus. Dengar nih, Dek, untuk terakhir sebelum Ner mau bertanya dengan hadiah yang Nerso sampaikan tadi untuk 2 orang, Jo. 2 orang jawaban terbaik. Bantar Ner mau kasih unmute. Tinggal angkat tangan siapa yang menjawab, baru Ner kasih kembali lagi Kita berjawab, Bang. untuk menjawab pertanyaan. Ya. Jangan waktu yang luang itu dimanfaatkan untuk main game terus. Atau keluyuran ke sana kemari. Sudah tahu Keluyuran. pemerintah tinggal di rumah, belajar dari rumah. Kage Ners tak kage ini. Setelah belajar ternyata, siapa lain DP latar belakang? Ners, ada di kantor Satpol PP kita ini. Ada dapat tangka karena ada keluar di jam sekolah. Jadi Ners ingatkan untuk adik-adik tetap di rumah dan belajar. Oke, sekarang untuk yang hadiah tadi, untuk gantungan kunci, terserah mau pasang apa. Contoh ini, fotonya tergantung adik-adik mau pasang foto yang mana. Untuk 2 orang yang menjawab NRP jawaban. Nanti foto yang suka adik-adik motor di dalam sini, kirim Pak Merviki PWA. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 3 hal baik yang Anda lakukan di rumah. Saya, Ner. Siapa? Nama? Kita. Siapa? Tifer. Tifer, coba. 3 hal baik yang adik lakukan di rumah ketika ada libur ini. Libur tapi belajar. Sapu rumah. Buang sampah. Buang sampah. Cuci piring. Cuci piring, oke. Cuci Nanti piring. Tifer, Kang. Itu di chat nih. Yo. Saya nanti orang tua. Dengan apa ya? Nanti kirim Pak Nerviki itu foto. Menyapu halaman. Menyapu halaman. Sudah. Dan Sekarang belajar. pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Siap? Siap. Sebelum menjawab, bilang nama. Untuk yang kedua, sebutkan 5 kesalahan yang Anda lakukan ketika belajar di rumah. Kita Ner. Siapa? Nama? Siapa? Kesalahan di rumah apa ya? Nama-nama. Game terus, Ner. Nama-nama. Santa. Panda. Kita, Ner. Siapa nama? Santa Ner. Santa. Jiver. 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 Apa? Banyak main game, Ner. Banyak main game. Kita duluan Ner. Kedua. Tidur lat. Tidur lat. Ketiga. Boni drama Korea. Bau nih drama Korea. Keempat. Bangun lat. Bangun lat. 5. Satu lagi. Baru kelima. Apa ya? Kelima. Jaga babantah. Jaga babanta apa siapa? Orang tua. Orang tua. Oh, mantap. Jujur. Jujur deh. Itu dong nerpe cerita tadi di awal tentang kejujuran. Ketika adik-adik jujur kan pasti sudah tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kita yang udah apa? Pikir Jo, adik-adik orang tua ke sekolah penghuni semua. So kena panas dengan ujang di luar. Dan orang sunyak makan di luar, yang penting wani di rumah makan. Jadi semangat terus nih dek. Untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan dari materi yang Mener sajikan saat ini. Pertama untuk pengetahuan, adik-adik menjawab soal 1 nomor. Dan kedua, adik-adik buat karya melalui aplikasi ini, GeoGebra,
materi menjelaskan tentang mungkin titik, apa itu titik, apa itu garis, atau apa itu bidang, yang sederhana tapi pakai aplikasi ini. 3 orang dengan video terbaik untuk nilai keterampilan juga dapat gantungan kunci. Tinggal request, kita mau gantungan kunci dengan kita keluarga, Ner. Silakan kirim dia punya foto. Itu kalau ingin belajar lebih lanjut tentang penggunaan GeoGebra, tinggal gabung Pemner ke Facebook yang dikhususkan untuk adik-adik di Lintang PRM. Ner tahu di sini so ada beberapa yang gabung. Di situ Ner sering share tentang aplikasi, Ner share di situ. Ner share tentang penggunaan GeoGebra juga ada. Jadi adik-adik tinggal berteman di situ kalau ingin cari tahu tutorial, mau tanya langsung Pemner. Sekarang kan so banyak macam cara untuk belajar. Ada dari buku, dari guru, dari teman, orang tua juga. Ada juga dari YouTube boleh. Video pendek, nggak usah panjang-panjang. Tapi yang paling kreatif, 3 orang, Jo. 5 orang. 5 orang terkreatif menurut Ner. Dapat gantungan kunci untuk reward. Tergantung foto apa yang mau taruh di dalam. Mau foto keluarga boleh, mau tulis apa boleh, terserah adik-adik. Kirim di WA nih. Siapa untuk Namir? Kalau yang tadi itu 2 tadi. Orang 2 sudah dapat, 1 orang 1. Kalau sekarang untuk bikin video, semuanya berkesempatan. Untuk dapat 5. 5 orang. 5 orang pertama. Siapa-siapa minta yang dapat satu orang satu? Jafir dengan Iver mungkin. Jiver. Iya. Jiver? Yes. Alhamdulillah. Dia dapat 1. Nanti kirim Pemner Vikin itu foto mau suka taruh di dalam sini. Oke, Ner. Oke, kalau untuk 5 kesempatan berikut, tinggal buat video singkat tentang penggunaan GeoGebra berkaitan dengan materi garis dan sudut. Yang pendek-pendek jadi, misalnya adik-adik menjelaskan tentang titik. Titik itu menunjukkan tempat, tapi pakai media ini. Bisa pakai perekam layar di Android atau boleh pakai di PC. Nanti untuk tanya-tanya lebih lanjut, lihat di Nerbe Facebook atau di WA Group. Salam sejahtera semua, Dek. Tetap di rumah, jangan bebajalang, supaya orang baku apa berikut tetap sehat. Dan Nerleng mau didoakan supaya sehat selalu. Oke? Selamat siang. Oh, ada Ner Musa sampaikan satu. Dengar semua dengar? Dengar. Dengar. Kalau berikut, pertemuan berikut, kalau Ner bilang selamat pagi, adik-adik harus jawab tetap semangat. Tes nih. Selamat pagi. Tetap semangat. Nah, oke, ulang. Selamat pagi. Tetap semangat. Begitu juga untuk siang. Selamat siang. Tetap semangat. Nah, itu ya terombe untuk mengawali. Kalau Ner bilang SMP Negeri 2 Bitung, adik-adik jawab luar biasa. Oke? Tetap semangat. Oke. Kalau SMP 2 Bitung luar biasa nih. Tes. Selamat siang. Tetap semangat. SMP Negeri 2 Bitung. SMP Negeri 2 Bitung. Luar biasa. Oke. Sampai ketemu minggu Dadah. depan atau besok atau lusa, silakan bersiap-siap.